Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis web dan SMS Gateway di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Hiliran Gumanti. Latar belakangnya, sistem informasi yang berbasis web dan SMS Gateway juga dapat menjadi sumber informasi yang dapat diakses oleh penggunanya. Termasuk dalam hal ini SMA Negeri 1 Hiliran Gumanti diharapkan dapat menjadikan sekolah ini memperoleh nilai lebih dari kepuasan masyarakat untuk membimbing anak mereka ke sekolah yang bermutu tinggi. Permasalahan yang dihadapi SMA Negeri 1 Hiliran Gumanti saat ini, pengolahan data khususnya pada penerimaan peserta didik baru belum terkomputerisasi dan belum berjalan secara online, di mana dalam proses data dan pembuatan laporan-laporan yang berkaitan dengan penerimaan siswa baru masih menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan menggunakan arsip kertas untuk menyimpan data siswa baru, serta sulitnya calon peserta didik yang mendaftarkan diri mendaftarkan informasi tentang mereka diterima atau tidak di sekolah ini. Melalui layanan online dan SMS ini diharapkan dapat mempermudahkan pihak sekolah dalam memproses data siswa baru. Masyarakat juga mudah untuk mendapatkan informasi secara lengkap, mulai dari informasi latar belakang sekolah ini, visi dan misi, memudahkan calon siswa untuk mendaftarkan diri dan mempercepat calon peserta didik mendapatkan informasi tentang kelulusan mereka di sekolah ini. Rumusan masalah, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat mempermudah proses pengolahan data peserta didik baru? Apakah dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah calon peserta didik baru mendaftarkan diri? Apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempercepat calon peserta didik mendapatkan informasi tentang kelulusan? Batasan masalah. Sistem informasi ini berlaku di wilayah Kabupaten Solok, khususnya di Kecamatan Hiliran Gumanti. Sistem informasi ini memberikan fasilitas berupa informasi tentang latar belakang dan visi misi sekolah tersebut. Sistem informasi ini digunakan peserta didik untuk mendaftarkan diri dan mempercepat peserta didik mendapatkan informasi. Hipotesa, diduga dengan membuat dan merancang sistem informasi ini dapat memudahkan proses pengolahan data peserta didik baru. Diduga dengan membuat sistem informasi ini akan mempermudah calon peserta didik baru untuk mendaftarkan diri. Diduga dengan membuat sistem informasi ini dapat mempercepat calon peserta didik mendapatkan informasi. Tujuan dan manfaat. Ini nggak usah. Tidak usah A. Ini desain outputnya, laporan peserta didik yang mendaftar, laporan peserta didik yang diterima, laporan peserta didik ditolak, nilai peserta didik, desain input, input data peserta didik, input nilai, kelola data nilai peserta didik, kelola data siswa, input pesan. Udah. Pak. Oke, kita lihat bab satunya dulu. Ya, di bab 1 itu saya rasa yang perlu diperbaiki adalah batasan masalah ya. Ya, ini bukan batasan masalah ya. Ini Anda menceritakan tentang kegunaan gitu ya. Kalau batasan masalah itu ya bisa menjelaskan, ya seringlah saya jelaskan ya, bahwa batasan masalah itu bisa menceritakan apa yang bisa dilakukan oleh sistem atau yang tidak bisa dilakukan oleh sistem. Misalnya tidak mengolah tentang keuangan,
Nah, itu contoh ya misalnya. Jadi tidak mengurusi pendaftaran dan sebagainya. Jadi batasan masalah ini intinya kamu harus ganti ya. Kayak Sesuai dengan batasan masalahnya apa. ya. Oke. Sebentar ya. Ini sedang apa? Presentasi seminar. Kau tuh? Itu yang mau Bapak ceritain tadi itu, cuma karena Mama nggak ngangkat kan. Ya itulah, nanti lah Bapak ceritain, ini lagi seminar ya. Salam. Maaf ya. Ya ini masalahnya ya. Berikut kalau kita lihat desain input outputnya. Sekarang gini, ini Kabupaten Solo ya? Ya. Ya. Pertanyaan pertama saya, di Kabupaten Solo tidak disediakan PPDB serentak ya, kayak di Padang, enggak? Informasinya kemarin udah ada yang menggunakan juga, tapi belum tercover sempurna gitu, Bukan maksud saya bukan ada yang menggunakan, tapi maksud saya kan kalau kabupatennya seperti di Kota Padang mewajibkan seluruh sekolah gabung di PPDB, itu sekolah nggak bisa bikin sendiri gitu. Nah di sana udah ada belum gitu? Kalau sudah ada tuh percuma nih dibuat. Ya, jadi itu harus disurvei dulu gitu, ya. Kalau enggak ya percuma nih dibuat gitu. Saya baru ingat juga, saya ACC ini kan di Solo ini udah ada belum gitu ya. Kalau udah ada ngapain dibuat? Ya. Gitu. Oke lah, itu yang pertama yang harus kamu lakukan ya. Yang kedua adalah ini kan berbasis web berbasis SMS gateway gitu ya. Ya. Nah, kamu tahu nggak proses seleksinya seperti apa? Proses seleksi untuk penerimaannya, Ya. Berdasarkan nilai, Nilai apa? Nilai di ijazahnya. Nilai di ijazah? Ya, sama nilai yang UN, ya UAS UN-nya UAS nasionalnya Besok aja UN nggak ada lagi. UN tidak ada besok. Ya. Ijazah. UN tidak ada besok, ya. Nah tentu makanya hal-hal seperti itu perlu digali dulu gitu. Jadi nggak asal bikin, ya. Apa dasarnya? Karena saya melihat ini dasarnya apa gitu, orang yang lulus itu gitu. Nilainya, grade-nya bagaimana, grade berapa yang akan diterima gitu ya. Nah terus ketika si pendaftar akan mendaftar itu masuk kemana dulu? Bagaimana prosesnya? Langsung itu akan dibuka webnya itu, rencananya kan awalnya tuh dibuka web, nanti dia akan ada form daftarnya. Di sini salahnya belum kita bikin untuk form awalnya itu gimana, nanti kan ada untuk daftar untuk yang adminnya gitu. Ya makanya saya bilang itu awalnya belum. Saya nggak melihat proses bisnisnya seperti apa di sini gitu. Makanya itu saya tanyakan. Ketika ada siswa mau mendaftar, kemana dulu dia gitu? Misalnya mengunjungi website, setelah itu mengklik apa, itu harus jelas proses bisnisnya. Ya, kalau enggak itu susah Anda memikirkan itu. Nah, apakah harus mendaftar dulu baru bisa login misalnya? Kan bisa aja, atau langsung bisa daftar. Kalau langsung bisa daftar itu semua orang yang iseng juga bisa kan gitu. Oh gitu. Pastinya ada verifikasi dari admin bahwa ini betul-betul siswa ini SMA SMP ya? SMA ya? SMA. Nah, betul-betul siswa SMP yang akan mendaftar gitu. Jadi nggak asal bisa login gitu ya. Nah, ada biaya nggak gitu ya misalnya untuk bisa login itu gitu. Nah, itu kamu harus memikirkan itu sebetulnya karena di sini belum kelihatan.
Yang kedua, saya lihat juga apa namanya tadi SMS-nya itu coba lihat SMS-nya. Nah, ini kan input pesan SMS diterima atau tidak ya. Seharusnya tidak perlu bikin ini gitu. Kalau kayak gini capek lah operator mencari nomor HP satu-satu kan. Kan di biodata itu sudah ada. Oh, yang diterima. Nah, jadi ya kalau ketika dia dinyatakan diterima, diklik terima ya langsung terkirim pesan gitu, nggak perlu ngirim ini lagi gitu. Ini manual lagi ini mah gitu ya, percuma aja kamu bikin SMS ya. Peserta memang langsung tahu, tetapi kan apa namanya admin repot gitu kan, harus menginput, mestinya otomatis aja gitu. Otomatis begitu siswa itu dinyatakan diterima, ya kan ada penerimaan tuh, oke diterima, ya. Nah ini langsung terkirim, makanya itunya harus ada ininya apa namanya tuh jalurnya gitu, ya. Karena sebenarnya PPDB ini nggak sederhana loh ya. Kemarin aja Sumbar bermasalah kan, ya. Nggak gampang sebetulnya gitu. Makanya harus tahu persis alurnya gitu, logik sistem seperti apa, proses bisnisnya, terus penerimaan pun apa sih kriteria yang diterima gitu. Jangan sampai masyarakat komplain kan. Jangan sampai masyarakat komplain. Sekarang kan ada zona gitu ya. Ya kan, berbasis zona gitu. Nggak boleh orang terlalu jauh mendaftar gitu kan. Nah justru yang di area zona itu tuh jadi prioritas. Nah itu perlu dipikirkan gitu. Nah, saya merasa kamu sendiri belum tahu nih bagaimana prosedur pendaftaran gitu. Ini kelihatan dari desainnya ya apa sederhana dan apa ya kategori belum kasus gitu, belum by case gitu ya. Hanya bikin saja. Ya kan Anda kan belum tahu tuh prosesnya seperti apa. Gitu. Hah? Untuk jalurnya udah, cuman pas mau masukin ke ini agak kebingungan kemarin, Pak. Ya udah, oke, itu jadi nanti saya tunggu ininya ya, perbaikan dan proses bisnisnya. Oke, saya rasa cukup buat Anda. Terima kasih ya. Silakan tutup presentasinya. Terima kasih atas masukan dari AA untuk presentasinya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, coba tanya ke Bunda yang tinggal nggak? Mahal loh super series itu ya, kalau di positif 800. Kan di sini, ya. Kalau di online murah. Kalau di online lebih murah. Di sini emang lebih mahal. 400 lah. Oke, berikutnya Weziza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weziza Putra, BP 18169. Dijalankan dulu Weziza. Ya. Dari sistem informasi, kali ini saya akan menyampaikan proposal saya tentang perancangan aplikasi absensi online berbasis mapping koordinat lokasi pada lorus seluler. Pertama, dimulai dari latar belakang. Pertama, pengambilan kehadiran atau absensi karyawan masih menggunakan aplikasi WhatsApp yang menyebabkan data tidak tertata dengan baik. Yang kedua, sulitnya admin dalam memeriksa dan pengolahan data kehadiran atau absensi karena jumlah karyawan yang banyak. Yang ketiga, karena data tidak tertata dengan baik dan bertumpuk-tumpuk, membuat admin kesulitan dalam pembuatan laporan data absensi karyawan. Selanjutnya, rumusan masalah.
Yang pertama, apakah sistem yang dibangun dapat mempermudah karyawan dalam pengambilan absensi? Yang kedua, apakah sistem yang dibangun dapat membantu admin dalam melakukan pengolahan data absensi karyawan? Dan yang ketiga, apakah sistem yang dibangun dapat mempermudah dalam pembuatan laporan data absensi karyawan? Batasan masalah, perancangan sistem kehadiran berbasis mapping koordinat pada lorus seluler yang mencakup dari proses penginputan data pegawai, lokasi pengambilan absen, rentang waktu pengambilan absen, dan pembuatan laporan data absensi pegawai. Hipotesa pertama, diduga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah karyawan dalam pengambilan absensi. Kedua, diduga dengan adanya sistem ini dapat membantu admin dalam melakukan pengolahan data absensi karyawan. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah dalam pembuatan laporan data absensi karyawan. Desain output halaman pertama yaitu laporan data waktu absen. Halaman selanjutnya laporan data informasi koordinat lokasi. Halaman selanjutnya laporan data karyawan. Selanjutnya laporan absensi per bulan. Halaman selanjutnya laporan data jadwal karyawan per shift. Selanjutnya laporan data karyawan libur. Laporan absensi per hari. Desain input untuk admin. Pertama login. Waktu absen. Koordinat lokasi. Data karyawan. Jadwal absensi karyawan. Input aplikasi. Pertama login. Pengambilan foto selfie, izin sakit, dan izin formal. Untuk bukti pengambilan data, terima kasih. Oke, Riza. Coba kita lihat dari judul dulu, ya. Ya, oke, kembali saya pertanyakan ini kan, ya. Kalau kemarin kan ke siswa, Anda kan awalnya mau siswa kan? Iya. Diskusi kita terakhir, siswa nggak mungkin kan gitu? Iya. Karena siswa absennya harus di kelas. Nah, ini mapping koordinat lokasi ini nanti gunanya apa lagi gitu? Kalau untuk absensi karyawan ini? Iya, ini untuk koordinat lokasi kan saya mengambil data kan di lorus seluler, A. Jadi untuk lorus seluler kan di Sumatera Barat ada 3 cabang. Jadi satu aplikasi ini digunakan untuk karyawan per lokasi, A. Tidak satu cabang aja, A. Itu apa hubungannya sama mapping? Untuk menentukan kerjanya lokasi karyawan, A. Di mana lokasinya, A. Itu nggak ada gunanya tuh. Untuk apa? Jelas lah, kalau udah berbasis web, semua lokasi bisa menggunakan.
untuk lebih akuratnya data. Data apa? Nah, itu makanya kembali saya pertanyakan ini gitu. Kemarin kan Anda cuma lewat email sehingga saya tidak bisa menanyakan langsung. Saya bilang nantilah pada saat seminar saja. Iya. Jadi gunanya mapping koordinat lokasi ini nggak ada. Tadi saya lihat juga di input ada input lokasi. Itu lokasi siapa gitu? Harusnya begini, Mbak Jija. Kalau dalam gambaran saya, mungkin maksud Anda itu adalah begini. Misalnya, sebetulnya ini cocoknya itu adalah untuk karyawan-karyawan yang untuk perusahaan yang memiliki karyawan itu di luar kerjanya gitu. Contoh sales. Sales itu kan di luar kerjanya. Nah, nanti kalau misalnya hari ini sales itu harus pergi ke Pariaman, nah jadi dia harus absensi menyatakan bahwa dia sedang ada di Pariaman, mungkin begitu gitu. Atau ini pernah terjadi di tempat istri saya bekerja di kampusnya, pada saat work from home itu absensi itu dari rumah. Nah, ada aturan yang mengatakan bahwa selama work from home, selama jam kerja itu kita tidak boleh keluar. Harus di rumah, bekerjanya dari rumah kan work from home itu kan bekerja dari rumah. Sehingga kalau seseorang itu sedang berada di pasar, lalu dia absen, itu ketahuan bahwa dia ada di pasar gitu. Tidak sesuai dengan input data pertama rumahnya gitu. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti ya. Nah, kalau itu mungkin bisa gitu. Artinya ada gunanya gitu untuk mengawasi ya, untuk mengawasi seseorang. Atau misalnya ada suatu kegiatan. Saya juga pernah membuat sebuah aplikasi ya. Jadi aplikasinya itu adalah aplikasi untuk SPPD, surat jalan. Nah, kalau dia sedang dalam surat jalan itu ke Pariaman, maka dia harus absen ketika tiba di Pariaman. Nah, itu menentukan lokasi. Oh, betul dia sedang berada di Pariaman gitu. Jadi dia nggak bisa, nanti dia absen di Pariaman kan, tapi dia absennya dari rumah, itu ketahuan. Nah, itu mungkin mapping koordinat lokasi itu gunanya gitu. Tapi kalau untuk lorus, saya rasa nggak ada gunanya gitu. Kan absen itu kan harus datang kan. Ya nggak? Sama dengan siswa. Sama dengan siswa, absen itu harus datang gitu. Halo? Wijija, dengar saya nggak? Oh. Halo Wijija. Iya Pak. Ya, tadi nggak tahu terus yang terputus siapa ya? Sebelumnya Anda yang terputus, bebas saya lagi. Oke, saya ulangi lagi ya. Coba di judul lagi tadi. Ya, jadi kalau menurut saya ini kurang cocok untuk di lorus, diterapkan mapping koordinat. Kenapa? Karena karyawan absennya di kantor kan, nggak dari rumah. Ya nggak? Untuk apa mapping itu? Ya, kecuali ya, jadi kenapa? Ya. Jadi maksud saya gini ya, untuk karyawan di lorus, untuk pengambilan absennya, untuk settingan absennya itu dia hanya bisa mengambil absen di dalam lorus A. Di luar situ nggak bisa lagi A. Tidak aktif lagi A. Aktif maksud mappingnya itu harus di perusahaan lurus itu aja A. Di luar itu nggak bisa A. Jadi untuk lebih akurat datanya dia harus menginputkan LA LO koordinatnya A. Koordinat siapa? Koordinat lokasinya A. Lokasi siapa? Lokasi rumahnya apa lokasi lorusnya? Lokasi lorus A.
Itu satu cuma lokasinya atau 3 cuma? Ya gini, kalau orang absen, ini absensi ini kan memang absennya harus di kantor kan? Iya. Jadi maksud kamu nanti ini kan berbasis web. Iya. Iya. Ya. Web dan Android. Jadi dia tidak ngambil absennya tidak boleh di luar gitu. Iya. Iya. Tidak kalau sudah di luar sudah tidak aktif lagi untuk mappingnya. Ya, maksud saya kalau kayak gitu ngapain dibuat web gitu kan? Suruh bikin aja komputer di depan lulus itu kan. Suruh dia datang, pasti datang kan absen. Artinya jangan di online kan gitu kan? Ngerti nggak maksud saya? Kalau sasarannya adalah supaya dia itu absen di lokasi kan, itu kan maksudnya kan? Iya. Ya udah dikasih aja satu buah komputer di depan lorus tuh, jadi pas datang dia absen, gitu. Kan nggak perlu mapping koordinat lokasi kan? Ya. Iya kan lebih mudahnya, ini kan aplikasinya Android, Untuk karyawan sekarang lebih rentan dengan menggunakan handphone Android, Ya betul. Ya sih kalau pakai Android kan lebih memudahkan daripada harus. Nah kan tetap aja karyawan itu harus absen di lokasi kan? Ya. Sediain aja satu tablet di depan pintu itu. Nggak perlu mapping itu kan susah-susah amat pakai mapping koordinat gitu. Dia datang pasti harus datang gitu kan gitu. Misalnya gitu ya. Iya, ini kan maksud saya kan lurus ini kan cabangnya saya minta data kemarin cabangnya kan nggak cuma satu, Jadi untuk aplikasi yang digunakan kan bisa digunakan satu admin dengan perusahaan yang bercabang gitu, Jadi untuk karyawan di cabang yang satu lagi bisa menggunakan aplikasi ini, Jadi harus untuk akurat datanya harus menginputkan lokasinya, gitu. Paham nggak? Ya kan gini, kalau aplikasi ini berbasis Android ataupun berbasis internet, tentu bisa dipakai oleh semua lokasi kan? Iya. Untuk apa juga didata lokasinya gitu? Cuma mungkin karena memang dia harus hadir di lokasi pada saat input absen, ya maksud saya kenapa harus pakai mapping koordinat segala gitu. Biasanya orang mapping koordinat itu ya untuk mendeteksi orang itu sedang berada di mana kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba aja lihat nanti gimana sih jalannya gitu ya. Ke depannya gitu ya. Kalau memang kamu ngotot di sini gitu ya. Karena kayaknya kita berbeda pendapat gitu. Nah, coba kita lihat nanti apa sih sebenarnya kegunaan mapping yang kamu buat ini gitu. Karena saya khawatir itu aja judulnya mapping koordinat, ya, tapi nanti ininya nggak ada gitu, fungsinya nggak ada gitu. Orang tetap aja harus datang gitu. Ya sama dengan cerita kita kemarin anak sekolah gitu. Ya walaupun berbasis Android ya tetap aja dia harus hadir kan gitu. Ngapain di mapping kan gitu? Tetap dia harus hadir di dalam kan gitu. Sama juga dengan karyawan sebetulnya dia tetap harus hadir kan gitu di lokasi gitu. Jadi mappingnya ya mungkin bisa jadi sih, siapa tahu dia ya gimana ya, misalnya dia di rumah saja mungkin tapi dia absen gitu ya, dia nggak datang gitu. Nanti lokasinya nggak cocok gitu. Iya. Atau aplikasi absen ini tidak akan jalan ketika dipakai di luar lokasi. Iya, betul. Kalau di luar lokasi dia tidak aktif lagi untuk mappingnya. Bukan mappingnya, aplikasinya lah. Kalau mapping itu aktif. Iya, aplikasi. Iya itu maksudnya.
Itu saya aja menyimpulkan nggak? Kamu bilang aja iya. Iya. Ayo sudah lanjut ya. Oke, selanjutnya ini kalau cuma sekedar absen ya, gunanya buat apa? Buat gaji kan? Penggajian. Iya. Nah, berarti langsung aja buat gaji ya nanti outputnya. Tanggung ya. Untuk apa coba absen hanya sekedar absen gitu. Nah, minimal data absen itu berguna buat gaji atau buat penilaian karyawan gitu kan. Nah. Oke ya, saya rasa bab satunya sih nggak ada masalah ya. Cuma tinggal itu saja tadi ya. Mappingnya seperti apa gitu. Oke, sekarang lihat desain input outputnya. Nanti ditambah ya desain I/O-nya dengan gaji ya. Atau gaji atau kinerja karyawan. Oke, jadi sekarang misalnya seseorang kita langsung aja lah. Misalnya saya karyawan lurus. Nah, di mana saya akan mengisi absen? Untuk pengisian absen A. Ya. Di sini A. Langsung ambil foto dulu A. Nah, terus setelah ambil foto langsung keluar di laporan per hari A. Foto ya. Sini A. Enggak, tampilannya berarti ambil foto langsung keluar di absensi per hari A. ini yang keluar tampilan di Android-nya. Iya. Masa mana bisa kamu bikin tampilan ini tampil di Android? Nggak mungkin lah. Enggak. Untuk pamer fotonya di Android A. Jadi Enggak, laporan ini langsung ke admin A. Ya, langsung ke web. Admin. Iya. Langsung ke web A. Hah? Jadi tampilannya ambil foto saja. Ambil foto saja A. Ambil foto dan surat izin sakit, mengupload surat izin sakit dan surat formal A. Itu aja di Android A untuk karyawan. Ya, tampilan ininya mana gitu? Tampilan absensinya apa? Tampilan ketika orang tuh mau menggunakan. Interface-nya. Tidak ada. Kalau untuk di aplikasi Android untuk karyawan hanya sekedar untuk ngambil foto aja. Tapi kalau mau ngupload gimana? Mau upload surat? Upload surat sini, surat izin sakit. Ya ini maksud saya ketika saya sakit, saya dipoto nggak gitu? Enggak, sekedar surat aja. Menu untuk masuk ke sakitnya mana? Tampilan depannya maksud saya. Gimana maksudnya? Aduh. Tampilan di HP-nya. Untuk tampilan di HP-nya ini aja, surat sakit ini aja. Iya betul, tapi itu tuh masa menunya, aduh, ininya mana, menu utamanya mana? Ketika tampilan Android-nya itu pilihannya apa gitu? Itu dipilih. Belum kan? Diinputkan untuk homepage-nya. Homepage-nya. Ya belum diapain A. Soalnya kan baru merancang A. Iya maksudnya namanya merancang terus dari awal lah gitu kan. Iya, homepage-nya belum dimasukin di sini A. Jadi kan tampilan depan Android itu kan pilihan nanti misalnya absensi masuk, ya. Absensi izin gitu, absensi ini gitu. Itu maksud saya. Jadi nanti jelas gitu kalau ini yang diklik masuknya ke sini. Berarti kalau absensi kan cuma klik foto aja. Iya, ya, paham. Jadi untuk homepage-nya itu belum dimasukin A. Ya.
Oke lah, waktunya sudah habis buat kamu nih. Nanti kita lanjutkan lagi lah diskusinya. Yang jelas itu perbaiki ya. Ditambah ya, ditambah dengan ke gaji. Tambah ya. gaji atau kinerja karyawan aja ya, satu ya. Ya. Ya siap, Pak. Ya karena untuk apa absensi kalau nggak ada output akhirnya gitu kan. Tanggung. Oke, saya rasa cukup buat Weziza. Ya, terima kasih ya. Itulah ya. Sedikit penjelasan dari proposal saya. Kalau ada yang perkataan yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Rifki Isma. Ya Pak. Ya. Weziza di close dulu share screen-nya. Tolong Weziza. Di stop share screen-nya. Oke, silakan. Rifki Isma, silakan. Ya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rifki Isma Kurniawan, nomor BP 17/2003, program studi Sistem Komputer. Baik, saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Zero Touch Configuration untuk konfigurasi otomatis mikrotik hotspot berbasis web API. Zero touch ya. Ya. Bukan touch. Zero touch. Nah, zero touch. Latar belakang. Yang pertama, sulit untuk mengubah dari konfigurasi default menjadi konfigurasi yang diinginkan sesuai dengan fitur dan infrastruktur layanan yang diharapkan pengguna awal. Yang kedua, kurangnya pengetahuan tentang konfigurasi mikrotik router iOS bagi pengguna awal sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Dan untuk mempelajarinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, banyaknya kesulitan yang ditemui dalam antarmuka pengguna user interface pada perangkat mikrotik. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini mempermudah pengguna awal PT XX dalam mengkonfigurasi yang diinginkan setelah membeli perangkat? Yang kedua, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini, perangkat mikrotik dapat diperjualbelikan tanpa harus mempelajari serta mendalami waktu yang cukup lama? Apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mengurangi kesulitan yang ditemui dalam antarmuka pengguna atau user interface pada perangkat mikrotik? Batasan masalah. Sistem ini dijalankan dengan metode otomatis saat admin menghubungkan perangkat ke website sistem dan menekan tombol konfigurasi otomatis pada web sistem. Sistem ini dapat menjalankan otomatisasi lebih dari satu perangkat mikrotik yang terdeteksi. Sistem ini disimulasikan dengan dua perangkat mikrotik router sampel. Sistem ini menjalankan otomatisasi hanya pada tahap konfigurasi yang umum dibutuhkan pengguna awal konsumen PT XX, di mana yaitu yang pertama otomatisasi konfigurasi IP local interface, IP1, dan juga konfigurasi NAT firewall, konfigurasi routing gateway, konfigurasi hotspot, profil user hotspot, gateway, gateway Pak, dan SNTP. Hipotesa. Diduga dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mempermudah pengguna awal PT XX dalam mengurangi yang diinginkan setelah membeli perangkat. Yang kedua,
Dengan merancang dan membuat sistem ini, perangkat mikrotik dapat diperjualbelikan tanpa harus mempelajari serta mendalaminya, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, diduga dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mengurangi kesulitan yang ditemui antarmuka pengguna atau user interface pada perangkat mikrotik. Topologi zero touch konfigurasi. Zero touch Konfigurasi. Di sini saya hanya menggunakan 2 mikrotik saja sebagai sampel, dan pada local web server saya yang akan dilakukan konfigurasi yang pertama, konfigurasi IP local interface, IP1, net firewall, routing gateway, hotspot, profil user, user hotspot, dan SNTP. Yang mana nantinya dikelola oleh admin. Terima kasih. Nah, oke, pertanyaan pertama saya adalah kenapa PT-nya itu nama PT-nya PT XXX? Iya, belum ketemu yang itu, yang pas, A. Ya harus ketemu lah, kamu mau bikin skripsi kok. Iya, A. Ya harus sudah jelas gitu di mana objek penelitiannya nanti, ya. Ya. Oh, jadi objek penelitiannya di mana? Tentukan secepatnya gitu. Baik, A. Jadi sebenarnya nggak perlu itu kan simulasi aja nanti yang 2 router itu kan. Ya. Tapi kalau ini kan hendaknya diimplementasikan di perusahaan mana gitu. Ya mungkin di Janusa pun bisa saja gitu kan kalau memang memungkinkan diskusi dengan Pak Novinaldi kan. Itu yang pertama. Berarti memang bukan namanya PT XXX ya, tapi memang kamu belum ada ya. Ya. Belum lengkap. Oke, yang kedua ini maksudnya zero touch itu apa tuh? Maksudnya itu zero touch configuration. Ya, sederhananya gini, A. Kalau saya mengartikan bahasanya itu kan tanpa sentuhan ya. Konfigurasi tanpa disentuh. Ya. Jadi maksudnya tanpa disentuh ini ya, A, kita hanya perlu menekan tombol yang ada pada web, A. Jadi nanti ketika kita menekan tombol, maka yang 1 sampai 8 tadi akan langsung terkonfigurasi secara otomatis, A. Iya. Berarti masih ada sentuhan, tapi sekali gitu ya. Iya. Kalau kan kayak zero coding ya, berarti kan tanpa ngetik coding sama sekali gitu. Kalau zero touch tentu tanpa menyentuh apapun. Kita melakukan konfigurasi tapi tidak menyentuh apapun gitu ya. Tapi ternyata ada yang disentuh cuma 1 kali gitu ya. Ya nggak masalah, itu kan istilah saja ya. Nah jadi itu kamu yang membuat aplikasinya atau bagaimana? Atau aplikasinya sudah ada? Dalam bentuk web itu nantinya. Iya betul. Jadi kan berbasis web. Ya. Anda yang bikin codingnya nanti. Ya. Ya. Terus berarti konfigurasinya itu misalnya mau merubah IP itu harus dari nggak bisa ya? Enggak, langsung dengan menekan di itu aja langsung terkonfigurasi semuanya. Ya, maksud saya kalau kita ingin konfigurasi manual disesuaikan dengan keadaan gitu IP-nya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini berarti untuk pemakai pemula ya. Ya, itulah. Ya. Ya. Berarti bagi orang-orang yang baru membeli perangkat mikrotik, untuk sederhananya konfigurasinya inilah gitu ya. Ya. Ya oke lah, tentu saja nanti pembimbingnya akan lebih tahu lah ya. Ya Pak. Akan lebih sebetulnya seperti apa sih nanti ininya. Ya saya khawatir ini udah ada aja programnya kan, kamu tinggal download selesai gitu kan, nggak bikin apa-apa jadinya gitu. Nah makanya harus ada pembuktian di lapangan gitu, di perusahaan mana kamu mau menyeting gitu, jalan apa enggak gitu. Ya. Oke lah, saya rasa cukup Rifki Isma. Silakan tutup presentasinya. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Imam Gunawan yang telah memberikan saya saran dan kritikan. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke,
Berikutnya Doni Jayusman ya. Ya, baik, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Jayusman, nomor BP 17/2005, Prodi Sistem Komputer. Baiklah, saya akan memulai seminar penelitian saya yang berjudul Penerapan Sistem Monitoring dan Kontrol User Mikrotik Router dengan Integrasi Application Programming Interface berbasis web pada SMP Taman Siswa Padang. Latar belakang. Yang pertama, tidak adanya monitoring pada user hotspot. User hotspot yang bebas mengakses situs dan melakukan download upload file yang berlebihan saat pelajaran sedang berlangsung sehingga mengganggu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sulitnya admin dalam melakukan pengontrolan pada klien atau user hotspot saat trafik lalu lintas pakai data yang tinggi sehingga memberatkan jaringan hotspot. Yang ketiga, konfigurasi blokir situs membutuhkan waktu yang cukup lama. Apalagi dengan klien yang banyak membuat proses pemblokiran sambungan jaringan tidak efektif dan tidak efisien. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mempermudah admin dalam monitoring klien user hotspot yang terhubung dalam jaringan? Yang kedua, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat mempermudah admin dalam mengontrol klien atau user hotspot? Yang ketiga, apakah dengan merancang dan membuat sistem ini dapat melakukan konfigurasi blokir klien atau user yang dilakukan oleh admin lebih efektif dan lebih efisien? Batasan masalah. Yang pertama, sistem ini dilakukan pada mikrotik hotspot. Yang kedua, sistem ini memonitoring klien atau user yang terhubung dalam jaringan. Yang ketiga, sistem ini melakukan pemblokiran pada klien atau user hotspot oleh admin jaringan. Hipotesa. Yang pertama, diduga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah admin dalam monitoring klien atau user hotspot yang terhubung dalam jaringan. Yang kedua, diduga dengan adanya sistem ini dapat mempermudah admin dalam mengontrol klien atau user. Yang ketiga, diduga dengan adanya sistem ini konfigurasi blokir klien atau user hotspot yang dilakukan oleh admin lebih efektif dan lebih efisien. Rencana topologi. Topologi sebelum menerapkan sistem monitoring klien atau control user. Modem sebagai penyedia internet langsung diakses oleh klien tanpa diketahui trafik lalu lintas pakai data yang terjadi pada jaringan hotspot. Topologi penerapan sistem monitoring dan control user. Modem sebagai penyedia internet konfigurasi mikrotik pada jaringan yang nantinya akan diakses oleh klien pada localhost server. Di sini tempat melakukan monitoring klien yang terhubung dalam jaringan. Dan kontrol user mikrotik dalam bentuk pemblokiran pada trafik lalu lintas pakai data yang tinggi. Lempiran bukti dan data. Data jaringan dan data komputer admin. Terima kasih. Oke, Doni Jayusman ya? Iya. Berarti setup mikrotik ya? Iya. Bukannya mikrotik sudah punya bawaan sendiri untuk men-setupnya? Belum, A. Ini tempat itu, A. Yang jadi
sekolah ini belum memakai konfigurasi mikrotik. Enggak, maksud Dan saya itu nanti- coba lihat judulnya. Seperti judul teman Anda sebelumnya kan dia membuat aplikasi itu untuk jaringan. Iya. Kalau ini Anda membuat aplikasinya atau memanfaatkan user interface yang ada di mikrotik? Membuat aplikasinya. Nah, itu maksud saya. Jadi Anda membuat. Nah, sekarang kan sebetulnya mikrotik sendiri kan punya interface sendiri tuh untuk konfigurasi. Kenapa nggak pakai itu gitu? Karena di sana belum ada pemblokiran atau bisa melihat trafik lalu lintas jaringan yang user mana yang memakai data lebih banyak sehingga mengganggu klien lain. Oh, itu ada itu setup seperti itu ada di mikrotik. Ya, artinya setup itu ada gitu. Makanya jadi di mana sih letak application programmingnya ini gitu. Padahal yang akan Anda lakukan itu semuanya sudah ada di user interface mikrotik. Gitu. Pernah nggak setup mikrotik? Belum ya? Pernah. Pernah. Nah, di situ kan ada tuh. Kita bisa blok website, bisa bagi bandwidth. Misalnya nggak boleh pakai YouTube, kan bisa kan? Langsung aja di interface yang di user interface yang sudah disediakan oleh mikrotik sendiri gitu. Kan masuk ke adminnya kan. Nah, jadi pertanyaan saya yang Anda di sebelah mana nih posisinya yang akan membuat sesuatu yang barunya gitu. Atau jangan-jangan hanya memanfaatkan itu kan? Sudah didiskusikan. Yang ini membuat aplikasinya sendiri ya. Iya, maksud saya, kenapa mesti buat gitu? Kan di mikrotik ada gitu. Karena belum efisien dan akurat, Siapa yang bilang belum akurat? Ya, mungkin nanti saya diskusikan lagi lah. Kita diskusikan lagi dengan Pak Novinaldi nanti ya. Saya coba tanya, ini sebenarnya judul ini arahnya kemana gitu. Karena kita kan sudah sama tahu bahwa ketika kita membeli perangkat router mikrotik, kan sudah ada interface-nya gitu. Kita bisa konfigurasi di dalamnya gitu. Nah, kalau niat Anda ingin membuat aplikasi sendiri berbasis web, nah otomatis mubazir kan ketika isinya sama gitu. Dan kemudahannya sama gitu. Atau bahkan malah lebih mudah gitu ya. Nah, kita sudah itu ya kan? Ya makanya saya tanya tadi apakah pernah konfigurasi router mikrotik? Anda bilang pernah kan? Nah, di dalam tuh ada tuh. Misalnya user tidak boleh mengakses YouTube gitu ya. Kita bisa blok atau konten-konten pornografi bisa kita blok. Atau pengaturan bandwidth user kan udah ada di sana. Nah, jadi posisinya di mana gitu ya. Artinya nanti untuk tugas akhirnya yang Anda buat tuh apa sih gitu. Apakah hanya sekedar memang mengkonfigurasi karena di tempat itu belum ada, ya kalau ada sih terserah, silahkan gitu ya. Kalau memang di taman siswa itu belum menggunakan mikrotik, lalu Anda memang akan memasangkan mikrotik di sana, ya berarti itu boleh, ya kan? Tapi ya nggak perlu kan, nggak perlu bikin aplikasinya gitu, wazir kan gitu. Gunakan aja yang udah ada di settingan mikrotik gitu. Itu kan perlu nanti pembimbing akan ini kan. Makanya nanti akan saya coba diskusi juga dengan Pak Novinaldi arahannya di mana. Ya kan boleh saja misalnya di taman siswa ini sekarang ini dari modem langsung share ke klien kan melalui wifi. Nah, tidak ada filter. Nah, rencana Anda akan membantu memasangkan mikrotik. Ya boleh sebetulnya. Nah, cuma hubungannya dengan judul, Anda kan bikin aplikasi programming berbasis web. Nah, kenapa mesti buat gitu kan? Interface-nya udah ada. Nah, kecuali mungkin Anda akan membuat interface yang lebih bagus gitu ya. Atau seperti teman tadi, dia bikin aplikasinya yang zero touch gitu kan. Sekali tekan
terkonfigurasi semua otomatis katanya kan. Itu kita akan lihat sampai sejauh mana kemungkinannya gitu. Ya, Doni ya. Saya akan coba diskusi dengan ini. Oke, saya rasa mungkin cukup, udah bisa di sementara terima dulu sampai nanti kita diskusi kembali dengan pembimbing jaringannya ya. Ya, baik, Kak. Terima kasih ya, silakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada A yang telah memberi kritik dan sarannya. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Mulyadi ya, Mulyadi. Silakan Pak Mulyadi. Oke, A. Kasih A. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menampilkan seminar proposal saya. Nama saya Mulyadi, nomor BP 1710125, program studi Sistem Informasi. Bahan yang akan saya tampilkan adalah perancangan sistem informasi, sentralisasi alat pada instalasi Central Supply Department atau CSD menggunakan bahasa pemrogram PHP dan database MySQL di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Latar belakang. Jalankan dulu Pak PowerPoint-nya. Oke. Latar belakang. Sistem informasi sendiri merupakan kegiatan yang dalam proses pengelolaan data dan pemakaian mesin jumlah alat yang disteril dan jenis alat yang disteril dalam unit Central Sterilization Supply Department atau CCSD. Hasil dengan adanya sistem informasi ini, pengelolaan informasi dapat dicapai dalam proses produksi CCSD seperti pemakaian mesin sterilisasi, penelusuran peralatan medis sterilisasi, penelusuran statistik, penelusuran kualitas sterilisasi dan jenis alat yang disterilisasi. Penerapan sistem informasi akan berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi CCSD, meminimalkan kesalahan, dan menjamin kualitas kerja. Manajemen sistem informasi komputer di CCSD dapat meningkatkan kapabilitas kompetisi inti dan menjamin kualitas layanan yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk merancang dan mengembangkan aplikasi berbasis web pada RSUP Dr. M. Jamil Padang dan melakukan penelitian mengenai analisa dan pengembangan sistem informasi. Sehingga judul penelitian yang diambil adalah perancangan sistem informasi sterilisasi pada instalasi Central Sterile Supply Department atau CSD menggunakan bahasa pemrogram PHP dan database MySQL di RSUP Dr. M. Jamil Padang. Rumus masalah. Dijalankan dulu PowerPoint-nya Pak. Bisa? Biar lebih besar. Oh iya, sudah. Itu diklik dulu enable editingnya. Nah. Oke. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah dengan membuat dan merancang sistem informasi ini akan mempermudah pengelolaan data sterilisasi alat pada instalasi CCSD? Yang kedua,
apakah dengan sistem informasi ini mempermudah manajemen yang sudah ada di CCSD? Yang ketiga, apakah dengan sistem informasi ini akan mempermudah dalam penelusuran peralatan medis, sterilisasi, penelusuran statistik, dan penelusuran kualitas pada CCSD? Batasan masalah. Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup pembahasan agar penulis lebih terarah. Ruang lingkup pembahasan akan dibahas itu. Pertama, sistem informasi ini digunakan untuk pengelolaan data CCSD yang berada di dalam lingkup Rumah Sakit Jamil Padang. Yang kedua, sistem informasi ini mendata tentang manajemen pemakaian mesin, juga alat steril sesuai dengan pedoman CCSD di instalasi pusat sterilisasi CCSD. Yang ketiga, sistem informasi ini mencatat laporan pemakaian alat sterilisasi dan penelusuran kualitas sterilisasi pada instalasi CCSD Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Hipotesa. Dugaan sementara terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu yang pertama, tujuan merancang dan informasi ini adalah untuk membantu. Ini nggak usah, Pak. Nggak usah, Pak. Langsung ke sini, Pak. Ini desain output. Yang pertama laporan user, yang kedua laporan unit kerja, yang ketiga laporan mesin sterilisasi, yang keempat laporan jenis set yang disterilisasi, yang kelima laporan permintaan sterilisasi dari unit kerja, yang keenam laporan penerimaan barang kotor, yang laporan steril plasma, desain output input. Yang pertama ada from login, yang kedua ada from input user, yang tiga from input unit kerja, yang kelima ada from input jenis sterilisasi, from input permintaan sterilisasi, from input permintaan barang kotor, from input checklist set atau from input checklist set atau instrumen sterilisasi, from input sterilisasi mesin, mesin autoclave, dan from input mesin plasma. Terima kasih demikian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyadi. Ya, ya. Yang pertama itu kan saya sudah merubah judul Bapak kan? Ya, ya betul, A. Kan sudah saya kurangi bahasanya. Ya. Jadi menghilangkan apa? Coba lihat judul Bapak. Bapak mungkin nggak lihat email saya, kurang teliti membacanya. Indra. Jadi di email saya itu kan sudah CC judulnya, namun judul Bapak itu dihilangkan bahasa pemrograman dan database-nya, Pak. Oh gitu, Pak. Itu, nah, jadi cukup perancangan sistem informasi sterilisasi alat pada instalasi sentral CSSD RSUP M. Jamil Padang. Itu di email ada tuh. Ya. Yang pertama ya. Oke, bab satunya saya rasa cukup bagus, tidak ada masalah. Berikutnya input outputnya tadi, saya melihat outputnya kan per transaksi ya. Ya. Ini kan master ya, yang transaksinya Pak. Nah ini sorry, yang terus Pak Nah ini kan per transaksi ya. Iya itu per lembar transaksi gitu. Nggak ada rekapitulasinya Pak ya?
Oh, ini nanti di yang ininya rekapitulasinya nanti Oh, bukan, nama alat. itu detailnya itu. Maksud saya rekapitulasi itu misalnya laporan sterilisasi mesin plasma per tanggal gitu. Nah, jadi tanggal 1 ini aja gitu. Oh, gitu ya. Ya, saya rasa mungkin itu perlu ya untuk memantau seberapa banyak sih hari ini orang yang sterilisasi gitu. Ya. Mungkin gitu, tidak mesti semua data masuk, tapi yang intinya aja, misalnya dari namanya, nama petugasnya, siapanya, mulai kayak gitu. Ngerti saya Pak? Ya mesti. Kalau ini kan per hari maksudnya. Ya, ini bagus, ini udah benar. Cuma kan ini per transaksi namanya kan? Ya. Per transaksi. Nah, biasanya ada rekapitulasi per hari misalnya, atau per tanggal deh ya, per tanggal aja lah, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kelihatan itu. Jadi mobilisasi sterilisasi itu kan kelihatan. Kalau ini kan susah, nanti ngitung satu-satu kan? Ya itu. Jadi untuk manajemen untuk ambil keputusan misalnya, wah ini kok sehari bisa ratusan nih gitu kan, nggak tercover, tambah alat baru. Nah, itu jadi ada laporan ininya, ada laporan rekapitulasinya untuk sterilisasi mesin plasma. Yang transaksi yang lain yang mana? Setelah ini apa? Oh udah itu aja ya? Iya. Ini autoclave juga. Jadi ada rekapitulasinya gitu Pak. Jadi ada dua kan? Ini yang suhu tinggi, ini yang suhunya yang rendah. Iya betul, nggak masalah. Ini kan masing-masingnya ini kan baru per transaksi kan? Iya. Nah, jadi Bapak buatkan rekapitulasi per periodenya. Per hari. Ya boleh. Saya rasa nggak mesti per hari sih. Masukin aja tanggal awal, tanggal akhir Pak. Jadi bisa kapan aja kan? Ya. Bisa per hari, bisa per minggu, bisa per 3 hari, bisa per bulan, bahkan bisa per tahun laporannya kan? Ya. Kalau diminta pimpinan gitu. Tapi dengan desain kayak gini kan nggak mungkin semua field masuk kan? Ya. Kebanyakan. Jadi Bapak ambil field utamanya saja gitu. Misalnya tanggal, load ke, nomor mesin, suhu, waktu, mulai, selesai, sama nama petugas. Gitu. Ya, mungkin udah cukup kan? Yang jelas ada report ininya gitu. Atau uji visualnya berhasil, gagal, negatif, positif kan gitu. Iya. Ya, jadi ada output ini ya, output rekapitulasi ya. Ya. Rekapitulasi untuk mesin autoclave sama untuk mesin plasma. Oh, plasma. Ya. Dua, tambahannya 2 Pak ya? Iya. Oke. Baik, saya rasa cukup untuk Pak Mulyadi, terima kasih. Ya. Silahkan ditutup presentasinya. Demikianlah hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada AA yang telah memberikan masukan yang sangat berguna bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena udah lancar. Oh, dulu beasiswa Pak. Itu udah lengkap, itu kayaknya enggak sempat kalau untuk skripsi seperti itu. Oke, berikutnya Rahmatul Ilham ya. Ada Rahmatul Ilham? Tidak ada ya? Ya, ada. Ada. Oh ya. Ya. Terus. Maaf Pak, apa suara saya kedengaran Pak? Sudah kedengaran, bagus. Assalamualaikum A. Halo. Assalamualaikum, maaf. Ya. Siapa? Assalamualaikum Pak. Iqbal Pak. Hah? Mohon maaf Pak, Ya. Saya mau potong dulu. Boleh nggak saya duluan? Soalnya saya juga nanti mau masuk kerja Pak. Enggak, Anda siapa nih? Iqbal Hermanza Pak. Udah ngirim proposal, udah ngirim? Udah Pak. Kapan?
kemarin kan udah di ACC di Gmail. Bukan, itu ACC judul. Proposal seminar hari ini. Oh, proposal. Oh, dikirim lihat WA ya, Pak? Itu tadi saya absen nggak ada. Proposal nggak ada, saya pikir Anda nggak ada. Tadi pagi saya absen, Anda tidak ada. Anda juga tidak ngirim proposal. Tentu saya pikir tidak ada, kan? Oh, maaf sebelumnya, Pak. Udah, kalau mau tunggu aja. Silakan, Rahmatul. Bisa saya membaca punya Anda tuh. Ya, silakan Rahmatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Rahmatul Ilham, BP 17183. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada A sudah memberikan waktu kepada saya untuk mempresentasikan proposal pengajuan judul saya. Dan juga buat teman-teman yang menyempatkan hadir. Baiklah, saya mulai dari judul rancangan bangunan mobile application untuk customer e-commerce penjualan baju pada toko Free and Style Padang. Latar belakang masalah, besarnya source yang harus di-load pada sisi klien. 2. Load source pada setiap pergantian tag pada sisi klien. 3. Tidak menggunakan native code untuk platform. Perumusan masalah, apakah aplikasi mobile bisa menghasilkan e-commerce yang mudah digunakan dan gampang diakses? 2. Apakah bisa menghasilkan akses load pada sisi klien dengan native code? 3. Apakah aplikasi mobile bisa menghasilkan kecepatan akses yang tinggi untuk customer? Batasan masalah. 1. Hanya pada produk baju. 2. Kelola data transaksi penjualan. 3. Menghasilkan laporan untuk di-download. 4. Menghasilkan rekap data. Hipotesa. Diduga bisa menghasilkan e-commerce yang mudah digunakan dan gampang diakses. 2. Diduga bisa menghasilkan akses load yang kecil pada sisi klien native code. 3. Diduga bisa menghasilkan kecepatan akses yang tinggi untuk customer. Ya, ini untuk desain input login, ada username, password, dan button loginnya. Untuk input data user, pertama ada foto, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, dan alamat. Desain input pencarian barang. Contoh ada nama barang, kategori, dan harga. Desain input tambah ke keranjang. Ada nama barang, harga, dan berapa kuantiti yang kita beli. Desain input checkout. Untuk 1 ada item 1 harga, kuantiti 2, total harganya 40. Dan begitulah seterusnya. Ada untuk pembayaran. Desain input pengiriman dan pembayaran. Ada total harga barang, ongkos kirim, tujuan alamat, total pembayaran, dan nomor rekening pembayaran. Desain output report data pembelian. Di pembelian ada tanggal pesan, total bayar, status pembayaran. Sudah dikirim atau sudah selesai, sedang dikirim. Next, desain output rekap dan pembayaran. Untuk pembayaran ada nomor pesanan, tanggal pesanan, total bayar, dan status pembayaran. Desain output rekap dan pengiriman, ada nomor pesanan, tanggal pesan, total bayar, dan di-start di cabang. Desain output tracking dan pengiriman, ada nomor pesanan, total bayar, pengiriman untuk pelanggan, dan alamat. Desain download dan invoice, nama toko,
alamat toko, bill untuk pembeli atas nama, dan alamat pengiriman barang, kuantiti barang, ada item, harga, dan total harga beserta ongkos kirim. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, udah. Rahmatul Ilham, sorry. Halo, Rahmatul Ilham. Ya. Ya, ini e-commerce untuk toko fashion ya? Ya, benar. Ya, toko fashion. Oke. Di email saya sudah memberikan masukan ya. Anda pun kan harus membuat back end ya dari sisi admin kan? Ya, back end-nya di admin itu dikelolanya di web, Kak. Ya, itu maksud saya. Itu yang harus Anda tampilkan. Ya. Oh iya, untuk webnya memang sudah ada, tapi bukan saya yang bikin, Kak. Ya nggak masalah, tapi desainnya harus kelihatan kan? Berarti Anda pengembangan kan gitu? Iya, ya, pengembangan. Ya karena nanti deskripsi harus kelihatan dong, harus kelihatan nanti input barang masuk, barang keluar itu kan dari sisi sana gitu. Iya benar. Ya. Tapi sekarang saya belum bisa tampilkan karena untuk webnya itu juga judul dari Alhamri Kasir. Jadi saya bagian untuk mobilnya. Oh gitu. Ya itu tuh punya Alhamri Kasir itu harusnya kamu minta gitu kan sebagai back end-nya gitu. Oh iya benar. Ya. Ya siapa? Oke. Itu ya. Yang kedua, saya melihat di desain pemilihan barang, coba perhatikan pemilihan barang. Ini sering terjadi ini di e-commerce untuk fashion ya. Itu ada ukuran biasanya. Nah, Anda ada ukuran nggak? Itu penting masalahnya. Nanti jangan sampai ukuran nomor sekian udah habis, M sudah habis, X udah habis, tapi terpesan juga kan gitu. Oh iya. Karena yang tahun kemarin yang bikin e-commerce toko baju ternyata kesulitannya di sana. Jadi dia tidak menampilkan informasi ke pelanggan bahwa ukuran M sisanya berapa, X berapa gitu. Artinya kan ini untuk pelayanan ya supaya mereka tidak kecewa gitu. Mereka nanti udah pesan ternyata barang tidak ada. Ya mungkin berkiblat dari toko-toko online yang ada lah kayak Lazada itu kan juga menampilkan ini ya, menampilkan ukuran ya. Iya. Bahkan mereka kalau misalnya ukuran M itu udah habis ya ketika diklik M nggak keluar pesanan kan gitu. Iya, nggak lanjut gitu. Tapi ketika ukuran XL masih ada, kita klik keluar langsung harganya gitu. Atau pesanannya ya. Itu perlu diperhatikan. Jadi untuk ukuran ya, ukuran. Yang kedua, ada tracking. Saya lihat di proposal ada tracking ya. Tracking ini saya rasa mungkin salah persepsi atau bagaimana ya. Yang dimaksud dengan tracking itu adalah melihat sudah sampai di mana sih pesanan kita gitu. Iya benar. Hal ini kan nggak ada ya. Cuma total pembayaran, pengiriman untuk alamat. Itu bukan tracking ya. Kalau tracking itu memang misalnya pengiriman luar kota oleh JNE kan, saya bisa lihat hari ini sudah sampai di mana, besok sampai di mana, itu namanya tracking. Ya, jadi bukan ini bukan output untuk tracking dan pengiriman. Ya, memang sih kalau masih di daerah Kota Padang tentu apa yang di tracking ya, dia pasti langsung. Karena ini e-commerce-nya kan tidak menggunakan jasa pengiriman kan. Tergantung itunya Kak. Iya, menggunakan lah. Enggak, maksud saya menggunakan jasa pengiriman atau tidak? Kalau yang gimana?
ini e-commerce-nya pakai penggunaan jasa pengiriman nggak? Maksud tuh pakai Tiki, JNE gitu, atau kirim langsung oleh toko ke alamat? Kan ada juga gitu. Rencananya bagaimana? Oh, rencananya kalau yang untuk daerah Padang kita kirim langsung, kita antar. Kalau yang luar Padang itu di pengiriman kan? Iya. Nah, kalau pengirimannya luar Padang, pakai jasa pengiriman, Anda nggak perlu bikin aplikasi trackingnya. Anda cukup kasih nomor invoice, mereka akan tracking sendiri di pengiriman, ya gitu ya. Jasa pengiriman. Jadi mungkin tracking saya rasa tidak perlu lah ya tracking. Perlu ya. Ya, oke ya. Terakhir ya batasan masalah, coba lihat batasan masalahnya. Saya lupa tadi, langsung ke lesson output input ya. Batasan masalahnya ya hilangkan kata hanya ya. Ya, aplikasi ini mengelola atau perusahaan ini mengelola produk baju ya. Jadi baju aja deh ya. Iya, baju aja. Oh, celana nggak ada, yang lain nggak ada ya? Mungkin ada, fashion mungkin. Jadi iya, produknya produk fashion lah gitu ya. Bukan produk baju. Nah, mungkin lah baju aja kan. Saya yakin rugi lah jual baju doang kan. Mungkin produk fashion gitu ya. Aplikasi ini digunakan untuk produk fashion ya. Mengelola data transaksi penjualan, menghasilkan laporan untuk di-download. Ya, laporan apa gitu ya. Mungkin laporan-laporan gitu ya. Ya, rekap data ya sama dengan laporan kan gitu. Nah, jadi batasan masalah mungkin anjuran saran saya diperbaiki lagi, lebih tajam lagi lah ya, batasannya sampai di mana. Ya contoh tadi misalnya aplikasi ini tidak membahas tentang penjualan produk di luar fashion gitu. Nah, terus pembayaran melalui transfer, berarti tidak pakai sistem bank gitu ya, tidak pakai itu. Tidak pakai API-nya bank gitu kan, API-nya bank gitu. Iya. Gitu ya, itu contoh batasan masalah. Oke. Saya rasa cukup bagus. Terima kasih. Berarti ini sama Al-Amri Kasir sama tokonya ya? Iya, sama. Cuma dia berbasis web, penjualannya, kamu membahas di mobile-nya. Oke lah. Nggak apa-apa. Ya, kerjasama aja berdua, kalau bisa nanti pembimbingnya sama gitu. Biar bisa diintegrasikan ya. Nanti kalau saya memberikan pembimbingnya berbeda, tolong ingatkan ya. Karena kadang-kadang Anda ngasih proposalnya beda-beda kan harinya. Biar terintegrasi, jadi Anda bisa bekerja sama gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih Rahmatul Ilham. Silakan ditutup presentasinya. Ya, terima kasih atas saran dan kritiknya dan juga waktunya. Untuk teman-teman, terima kasih waktunya juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Oke, tadi siapa tadi yang interupsi tadi? Darman Syah, tuh? Iya, siapa? Anda sudah kirim proposalnya? Udah Pak, di WA Pak. Barusan aja? Iya Pak, tadi lupa saya ngirimnya Pak. Soalnya panduan saya cuma di grup itu tadi aja kan saya tahunya gitu. Bukan ini Word-nya harusnya. Itu yang akan saya baca. Nanti aja lah kirimnya. Ini PowerPoint-nya, ini bukan ini PowerPoint-nya, tapi Microsoft Word-nya. Oh ya Pak. Supaya bisa memberikan masukan atau apa di sana gitu. Anda kan ini kan yang terakhir ini kan. Udah ratusan kali orang seminar. Masa itu aja nggak tahu? Ya silakan sebelah.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah memberikan waktunya untuk saya. Untuk sekarang ini izinkan saya mempresentasikan proposal seminar skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengumpulan Data Mitra atau Outlet dan Data Fast Moving Consumer Good untuk divisi RES di PT Denelsen Company Indonesia berbasis web. Sedikit saya jelaskan latar belakang perusahaan. PT Denelsen Company Indonesia adalah perusahaan lembaga survei terbesar di Indonesia yang membantu pemasaran produk para klien agar bekerja dengan baik dan menghasilkan riset hasil penelitian yang berguna bagi instansi yang membutuhkan. Ada banyak sekali divisi dalam penelitian perusahaan ini seperti entertain, televisi, politik, otomotif, telekomunikasi, dan masih banyak lagi. Salah satu divisi yang akan saya jadikan studi kasus kali ini adalah divisi RES yang melakukan penelitian terhadap fast moving consumer good atau biasa dikenal produk-produk harian yang dapat terjual secara cepat seperti makanan, minuman, rokok, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Salah satu metode penelitian di divisi ini adalah melakukan peliputan langsung ke lapangan, pengecekan aktual dan update toko dan atau outlet yang menjual produk FMCG tertentu, mulai dari warung paling kecil, toko biasa, grosiran, minimarket, hingga supermarket. Peliputan dilakukan dengan cara pembagian wilayah sesuai dengan blok RW di suatu wilayah tertentu. Sayangnya, peliputan dilakukan di divisi ini masih dengan cara offline, yaitu dengan cara membawa selebaran kertas yang berisi list toko outlet dan diisi secara manual dengan bolpen oleh petugas sensus taker di lapangan. Latar belakang masalahnya, peliputan yang masih dengan selebaran kertas yang rentan akan kerusakan dalam penyimpanan data, meskipun nantinya data tersebut akan tersimpan di database komputer oleh admin setelah sensus taker melakukan peliputan di lapangan. Kerusakan penyimpanan data di lapangan terjadi diakibatkan seperti tercecer, basah, kena hujan, hilang, atau lain-lain. Kekurangan yang lainnya adalah kredibilitas data yang masih kurang transparan karena tidak adanya bukti bahwa petugas sensus taker benar-benar terjun ke lapangan melakukan peliputan data. Oleh karena itu, saya mengangkat kasus ini sebagai bahan studi skripsi juga sebagai pertimbangan oleh pimpinan perusahaan yang mana saya sendiri bekerja di perusahaan dan divisi ini agar terciptanya kinerja yang efektif, efisien, dan kredibilitas yang terpercaya. Rumasan masalahnya berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah sebagai berikut. Apakah dengan merancang sistem informasi ini akan mempermudah proses peliputan data yang efektif, lebih aman, dan terpercaya, maupun memberikan bukti peliputan aktual yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Batasan masalah agar penyelesaian kasus permasalahan ini lebih terarah, maka penelitian memiliki pembahasan tertentu. Adapun ruang lingkupnya adalah sistem ini hanya mendata toko yang ada di wilayah ditentukan manajemen. Data yang diminta atau dihasilkan tidak mencakup biodata pemilik owner atau owner toko secara rinci, hanya sebatas profil nama toko dan jenis toko yang ada. Sistem ini hanya sebatas penyampaian informasi aktual lapangan ke admin, sehingga data yang dihasilkan akan tersimpan dalam big data admin secara aman dan rahasia. Sistem ini berlaku per wilayah yang ditentukan oleh manajemen. Diduga hipotesa yang muncul dalam sistem yang akan saya buat ini adalah sistem informasi ini akan mempermudah proses peliputan data yang efektif, aman, terpercaya, dan serta memberikan bukti peliputan yang aktual dan mempunyai kredibilitas yang tinggi. Ini adalah desain output dari CT sensus taker, dan ini laporan kunjungan per outlet, per toko. Di sini mencangkup nama sensus taker, kode daerah, kode blok, nama daerah, nama outlet, nama toko, nama owner, tipe outlet, tipe dari jenis toko, sponsor outlet, sponsor dari perusahaan tertentu, terus status outlet dan status Q&A karena diadakannya Q&A pada saat sensus taker melakukan peliputan ke outlet tersebut. Ini ada 10 pertanyaan, nanti di input ada.
dan serta bukti kunjungan berupa foto. Ini foto akan dilakukan sensus taker melakukan foto tampak luar dari luar foto tokonya, harus tampak jelas beserta nama toko yang masuk ke dalam foto tersebut. Ini adalah laporan raw data PSU komplit. Maksudnya adalah laporan raw data ini laporan seluruh data yang telah dikerjakan para sensus taker yang akan dikirim ke koordinator tertentu. Dan ini input, form inputnya, input user sensus taker. Di sini input melalui email. Change user apabila nanti menukar sensus taker. Ini adalah from data PSU atau daerah. Ini maksudnya adalah ID blok PSU ini ada ID daerah tertentu dan 3 angka di belakang adalah RW dari daerah tersebut. Estimasi outlet ini maksudnya adalah jumlah outlet dalam daerah tersebut. Misalkan di ID blok PSU Silongo Sijunjung RW 001 ada 20 outlet, ada 20 toko dalam daerah RW 01. Dan berikutnya adalah data from data outlet. Ini ketika diklik kode PSU-nya maka akan muncul data dari toko-toko dari dalam PSU ini. Ini dia daftar tokonya. Nah, apabila nanti terjadi penambahan toko dalam satu daerah, misalkan toko tersebut awalnya daerah tersebut berjumlah 20. Oke, Iqbal, ini kan baru perencanaan, jadi Anda sebutkan saja lah, nggak usah dijelaskan. Ya. Ini from tambah outlet. Ini data status outlet. Ini input Q&A-nya. Ini bukti kunjungannya. Ini bukti sebenarnya terjadi dalam perusahaan. Ini pengambilan raw data. Ini surat kerja. Baik, gitulah presentasi saya. Kekurangannya mohon diberikan pengarahan untuk AA. Oke, saya rasa untuk desain EO-nya ya karena kamu kerja di sana tuh lebih tahu ya. Nanti diskusi dengan pembimbing lebih lanjut lah. Nah, cuma kalau di bab 1 palingan di batasan masalah itu hilangkan kata-kata hanya ya. Oh iya. Ya, di batasan masalah kan ada hanya gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kata hanya itu kan akan membuat yang kita buat menjadi kecil gitu. Jadi sistem ini mendata toko gitu aja, hanyanya dihilangkan. Oke lah, saya rasa itu koreksinya sedikit. Cukup buat kamu. Ya, silakan ditutup saja. Terima kasih. Begitulah, terima kasih bimbingannya AA. Itulah presentasi yang dapat saya lakukan. Kelebihan yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi teman-teman kita hari ini yang seminar proposal. Ya, bagi yang seminar silahkan mulai untuk memperbaiki ya. Dan diingatkan karena ini seminar terakhir ya. Jadi banyak yang bertanya apakah saya perlu memperbaiki sekarang ya. Untuk saat ini silakan Anda perbaiki saja dulu ya. Nanti untuk nilai seminar tentu saja dari hasil seminar ya, bukan dari hasil proposal ya. Maksud saya bukan dari hasil perbaikan proposal ya. Karena kalau perbaikan proposal tentu akan baik semua gitu ya. Nah, jadi nilai yang akan saya masukkan itu sesuai tergantung dengan jalannya seminar. Nah, sedangkan yang Anda perbaiki nanti ya, yang Anda perbaiki nanti itu berguna untuk pengajuan pembimbing di semester genap besok. Nah, ini nanti akan saya umumkan kapan harus mengirimkan perbaikan. Bagi yang sudah selesai perbaikan dan sesuai dengan arahan pada saat seminar, nah baru akan dikasih pembimbing. Bagi yang masih belum layak
untuk layak diberikan pembimbing, maka akan dilakukan perbaikan lagi. Jadi saya nanti akan memeriksa melalui hard copy lagi, ya, tidak melalui soft copy lagi, akan lebih cepat dan mudah ya. Maksud saya tidak melalui seminar lagi seperti ini gitu ya. Jadi nanti anda kirimkan ini. Nanti akan saya umumkan ya, karena banyak yang bertanya di grup apakah saya boleh kirimkan perbaikan A. Nanti ada saatnya. Saya sekarang sedang merekap nilai seminar Anda ya. Yang hadir juga tidak seperti biasanya, sekarang udah mulai sedikit ya. Yang ngisi absen juga cuma 14 orang. Ya mungkin udah merasa masuk terus ya. Tidak apa-apa. Nanti kita akan rekapitulasi nilainya. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Silahkan nanti melihat informasi yang akan saya berikan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.